157. Pelakunya adalah Hamad. Dibantu membersihkan bekas lukanya. Ya mesti seorang perawat yang ngerjain. Gak mungkin juga baby kan? Mana bisa dia? Malah semua bisikan di kepalanya mulai aktif. Semua ucapan Bu Marni. Kalau perawat di sini cantik-cantik. Duh, bikin negative thinking aja sih. Jetty baby ngempet perasaan cemburunya saat baju Hamad disingkap dan lukanya dibuka lagi. Jetty ada beberapa lapisan kulitnya yang kena. Dia dijelaskan kemarin. Apalah itu? Dermis sama apa gitulah. Miss, gak ngerti dia. Intinya luka tusuk itu gak nembus ke organ manapun. Udah alhamdulillah. Gitu ya. Hebatnya orang kita. Udah dapat musibah masih bisa syukur. Ini mbaknya. Lukanya harus dibersihkan terus nanti kalau sudah pulang. Tapi tunggu dokternya bilang oke ya. Kalau belum boleh ya nggak boleh pulang. Ini sudah bagus kok Bu. Suaminya didampingi terus. Kasih semangat. Makannya yang banyak. Insya Allah cepat pulang. Baik-baik ya Pak ya. Ucap si perawat dengan ramah. Ramah dan cantik. Perawat pula. Sempurna kali ini perawat. Setelah kunjungan ke Hamad, si perawat cantik itu ke tempatnya Bu Marni. Baby dibuat terkikik geli, karena Bu Marni diomelin. Ya Ibu. Udah dibilangin kok gak boleh makan sembarangan. Gulanya gak turun-turun Bu. Kok makan brownies kukus sih? Aduh, ini saya ambil ya. Gak boleh Ibunya nakal sih. Saya aduin dokter loh. Ucap si perawat. Baby benar-benar harus menutup mulutnya untuk nahan tawa. Si Bu Marni nakal bet dah Lucu. Nakal. Luar biasa hebat. Kok sekompleks itu ibu-ibu satu ini? Hamad mendelik. Bertanya ada apa? Baby menggeleng dan menempelkan hari telunjuknya di bibir. Menyuruh untuk diam. Lalu hordeng tempat baby dibuka. Ini buat mbak ini aja ya sama suaminya. Mereka butuh makanan loh Bu. Ibu butuh diet. Ucap si perawat. Baby menggeleng. Sungkan nanti yang ada diminta lagi Bu Marni kalau dikasihnya ke dia sih. Gak sus. Saya udah dibawain makanan nanti sama teman saya. Gak usah. Sus. Gak apa Mbak Baby. Buat jenengan aja ya. Ya. Kan beneran modusnya kebaca orang ini. Baby Jetty berpikir. Apa dia nanti kalau tua modelannya kayak Bu Marni ini ya? Si Pak Marnoya juga kalem bay. Tipe modelan kulkas 2 pintu. Ya 11-12 sama Hamad deh. Fix. Baby, kalau tua modelannya kayak Bu Marni deh. Enggak Bu, saya gak suka manis-manis. Hehehe. Bohong baby. Padahal mah dia doyan-doyan aja. Ya sudah. Saya bawa keluar aja ya. Ucap si perawat dan pergi dari kamar. Duh, Mbak Baby. Kok gak diterima sih? Kalau Mbak yang ambil kan saya bisa minta lagi nanti. Keluh Bu Marni dan Hamad memejamkan matanya. Menahan tawa. Lah kan. Makanya saya tolak. Soalnya saya tahu bakal begini. Si ibu. Nakal bener. Nanti gak dioperasi karena gulanya gak turun-turun loh Bu. Ya Pak ya. Baby cari dukungan. Kayaknya si Pak Marno orangnya lempeng. Iya Mbak. Ini ibu sukanya makan. Kalau udah ketemu makanan kok lupa sama orang. Aduh. Mirip aku lagi. Baby meringis dan mengangguk. Teman saya lagi pada bawain makanan Bu. Kaneman. Kasihan kalau nanti punya mereka gak dimakan. Nanti kalau ada yang bawain brownies kukus, saya ditawari ya Mbak Baby. Ucap Bu Marni tanpa dosa. Wedio. Ini udah dapat ultimatum duluan. Minta ditawarin. Hehe. Insya Allah Bu ya. Hehe. Ucap Baby kini ya berdiri. Bu, saya tutup ya. Saya mau seka suami saya. Kan gak enak. Masa kelihatan sama ibu. Goda Baby. Ini dia aja yang iseng. Sungguhan dah. Bu Marninya nyahut dong. Hehehe. Kalau gak ada si bapak sih saya gak keberatan. Hihe. Lah kan. Tuman. Amsyong dah. Baby memang benar mau membersihkan tubuh Hamad. Yang sekarang kondisinya gak boleh bergerak banyak dulu dan gak boleh kena air. Jetty dari tadi
Dia tayamum aja untuk sholatnya. Ya mau gimana lagi. Dia nggak bisa gerak juga. Katanya kaki, tangan dan tubuhnya masih cekot-cekot semua. Efek benturan kemarin palingan. Ia membersihkan semua. Dan memastikan semuanya sudah tertutup. Baru Hamad mau makan. Dia nggak mau makan kalau belum dibersihin badannya. Baby menyuapi makanan ke Hamad. Sesuap. 2 suap, lalu dia bilang sudah selesai. Kenyang. Dan mual. Ini makanan pertama. Semalam dia nggak mau makan sama sekali. Apa ngaruh ya? Ditusuk di perut dan Jetty nggak nafsu makan. Kan ususnya nggak kena sih? Tepat di saat Baby yang lagi mikir keras. Antara keterkaitan usus, nafsu makan, dan kejadian Hamad. Dia yang nggak mau makan. Tepat sekali Mas Rahman yang ternyata adalah dokter di sini muncul. Assalamualaikum. Mbak Baby. Gimana kabarnya? Ustadz, baik. Sapanya dengan sopan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya dengar Mas Rahman yang bantu saya kemarin ya. Makasih. Mas. Dok. Sapa Hamad. Saya yang cerita Mas. Hehe. Baby menaikkan tangannya. Iya gak apa. Ada salam dari Wardah. Dia sedang demam. Jetty belum bisa jenguk sekarang. Mungkin besok mau jenguk. Ucapnya dan duduk di samping Hamad. Gimana? Apa yang dirasa sekarang? Ini Mas. Kok mual katanya ya? Gak mau makan. Katanya kenyang dan mual, padahal baru beberapa suap. Baby mengeluh dan menunjukkan piring Hamad yang masih banyak isinya itu. Oh, apa kurang selera ya Ustadz? Mau saya belikan yang beda? Tawar Mas Rahman. Emang ini orang baik banget sih? Parah baiknya. Enggak dok. Saya ini gak kepengen makan. Kalau terisi perut. Kayak begah dan sesak gitu. Kencang perut saya. Keluh Hamad lagi. Oh, ya coba saya cek. Dia berdiri dan memasukkan tangannya ke balik selimut. Sepertinya memeriksa Hamad di bagian perut yang tak terkena luka sih. Ini kembung. Mungkin asam lambungnya naik. Efek kemarin ya. Telat makan palingan. Nanti saya bilang. Dan minta persetujuan Dokter Reza dulu ya. Buat antacitnya. Biar kembungnya hilang. Dokter Rezanya belum datang ya. Seritet. Hordeng kembali dibuka. Bukan. Bukan Dokter Reza yang datang. Tapi Bu Marni. Dok, saya nih. Nungguin Dokter Reza. Bilangin dong dok. Saya kapan dioperasinya? Saya kelamaan di sini. Udah seminggu bikin jadwal tapi nggak dioperasi-operasi. Dokter aja deh. Kayaknya gantengan dokter ini sih. Nah kan. Fix. Agak-agak juga Bu Marni ini. Malah bilang Mas Rahman aja yang operasi karena ganteng. Rahman terkekeh. Saya dokter bedah anak Bu. Kalau orang dewasa ya saya nggak bisa. Kecuali KTP ibu di bawah 10 tahun. Atau di bawah 5 tahun. Hehe. Apalah arti sebuah kertas dilaminating dok? Yang penting kan jiwanya. Balas Bu Marni. Baby menoleh langsung ke Bu Marni. Sampai sepertinya lehernya mau bunyi. Klek. Saking kaget dan shocknya. Bu, sekarang KTP nggak laminatingan Bu. Udah pakai kartu. Batin Baby. Baby juga mencari keberadaan Pak Marno. Pantesaan. Gak ada pawangnya. Jetty merajalela begini Bu Marninya. Flirting dong Dokter Rahman. Hahaha. Nanti saya suruh Dokter Reza perawatan ya Bu. Biar glowing. Saya masih harus visit pasien lainnya. Kalau ada perlu. Hubungi saya aja ya Ustadz. Gak usah sungkan. Ucapnya lalu pamit. Hordeng belum ditutup juga oleh Bu Marni. Mas Hamad. Saya mbok ya minta nomornya dokter itu toh. Kan enak punya nomornya dokter ganteng modelan begitu. Udah nikah ta? Udah Bu, istrinya Ustazah juga. Balas Baby, maksudnya biar Bu Marni nyerah gitu. Dah. Centil bener ini ibu-ibu Etiu. Sekitar 15 menit setelah kepergian Dokter Rahman, alias Mas Rahman yang tadinya adalah seorang fotografer dan ternyata kini ia adalah seorang kepala rumah sakit. Edun kaget tuh. Ustadz Rohim dan Ning Rum datang,
membawa bungkusan yang sepertinya adalah makanan. Assalamualaikum. Beb, kamu kalau mau pulang dulu. Gih, biar kita yang jaga. Ucap Ningrum langsung nembak. Serit. Hordeng kembali terbuka. Bu Marni. Dokter ganteng Mbak Baby. Tanya Bu Marni lagi. Baby menoleh dan langsung menggeleng. Bukan Bu. Ustadz. Ana sudah melapor. Pelakunya adalah orang dalam. Itu dugaan sementara. Karena waktu Ana berbelok menuju rumah antum, Ana lihat ada orang bergamis putih juga. Jadi sepertinya dia ngikutin antum ke rumah dan melakukannya di sana. Astagfirullah, jadi lelaki, santri, atau santriwati. Karena yang dia pakai adalah pisau dapur, untuk mengupas bawang di dapur umum Banak.